Om, Omnya dari mana? Dari Makassar. Dari Makassar. Atas siapa? Siapa namanya? Ahyar. Ahyar. Pak Ahyar. Ya, Om Ahyar. Oke. Hari ini datang di acara Kopdar. Sebenarnya Kopdar itu bisa dijelasin nggak ke teman-teman tuh apa sih esensinya, Om? Kalau saya Kopdar itu ya sekadar apa ya? Kumpul-kumpul aja. Kumpul-kumpul aja. Dengan teman-teman, ambil jeda dari aktivitas. Kalau sebelumnya pernah ikut acara Bapak itu apa aja? Detox Emotion, Kopdar, beberapa ini workshop pelatihan-pelatihan lah. Apa yang paling perubahan paling signifikan yang dialami Om Ahyar sebelum dan sesudah mengikuti Detox Emotion? Yang dirasakan apa? Kalau yang saya rasakan itu ya fleksibilitas itu. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita terlalu kaku dalam satu hal. Nah, kalau setelah Kopdar ini kita bisa lebih mengalir lah dalam menghadapi segala hal. Itu materinya apa saja Om Ahyar kalau di Detox itu? Kalau Detox Emotion kan lebih kepada sebetulnya berdamai dengan pikiran ya, berdamai dengan diri sendiri. Ibaratnya ya buang-buang sampah begitu. Oke. Nah, secara real begitu ya, secara real gitu. Kira-kira dalam urusan pekerjaan gitu ya, pasca dan sebelum ikut Detox itu apa yang dampaknya gitu? Kalau saya enggak bisa jelaskan juga apa sih yang real. Yang jelas kalau ada acara Kopdar ya gitu. Pasti ikut. Jadi seneng aja gitu ya, kumpul-kumpul gitu ya. Oke, Om Ahyar, makasih banyak. Oke, siapa namanya Bang? Nama saya As Hamzah. As Hamzah. Iya. Asli mana? Aslinya di Perak. Di Perak. Perak. Malaysia. Di Malaysia. Sudah kenal Pak Agung WB, kenal Bapak ini mulai kapan? 2015. 2015. Iya. Apa saja acara yang pernah diikutin sama Bapak? Oh, mula-mulanya Kopdar, kemudiannya Detox Emotion, dan juga saya juga pernah pergi Bapak punya bengkel menulis, ya. Kemudian juga Zen. Zen, meditasi Zen ya. Ikut ya? Iya. Oke. Apa saja yang didapatkan Pak As pada saat before, after, sebelum dan setelah rutin mengikuti acara-acaranya Pak Agung WB? Oh begitu, oke. Jadi kalau sebelumnya saya cuma melihat sudut pandang kehidupan ini dalam satu sudut yang agak narrow, ya. Sebab saya punya background adalah ya melalui syariat, tarikat, hakikat dan makrifat semua. Belajar tentang sifat 20 dan sebagainya. Dan setelah mengikuti Pak Agung, saya dapat melihat kehidupannya dengan lebih luas lagi, ya. Dan itu memberi satu kesenangan kepada diri saya untuk terus hidup dan berkembang di dunia ini. Jadi perspektifnya menjadi lebih luas. Lebih gitu luas, ya. Terus hari ini di Bali ini acaranya apa? Acara hari ini adalah Kopdar. Kopdar itu basically adalah hari perayaan aja sebenarnya. Tetapi intisarinya ya tentang Detox Emotion, tetapi lebih banyak lagi aktivitasnya. Ya, jadi bagi saya Detox Emotion ataupun Kopdar ini sebab saya backgroundnya engineer. Jadi saya pernah bertugas dengan sebuah firma dari Amerika berkenaan dengan komputer. Jadi komputer kita tahu kalau kita guna selalu dia akan menumpuk cache memorinya. Begitu juga dengan manusia. Dari segi pengalaman kita lalui kita menumpuk banyak emosi dan memori di dalam diri kita. Jadi sekiranya kita tidak letakkan fikiran itu ataupun lenyapkan fikiran itu, lama kelamaan ia akan menumpuk dan menyebabkan kita jadi jadi kurang cergas,
kurang berkembang. Jadi ini semacam merefresh begitu ya? Iya, itu aja ya. Oke. Oke Bang As, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terima Oke, kasih. thank you. Oke, Mbak Mida. Iya, Iya, asli mana? Kalimantan Timur, Samarinda. Jauh ya. Udah lama kenal sama Pak Agung Wibi? Dari 2016, 2016. Iya. Acara apa aja yang pernah diikutin sama Bapak? hampir semua ya, semua Hampir semua acara. detox, kopdar, soul journey, dan zen. Apa yang membuat Mbak Mida begitu tertarik dengan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Agung Wibi? Awalnya cuman penasaran, Oke. kok ada cara berpikir yang seperti ini gitu. Yang seperti apa? Berbeda ya, berbeda dari yang dijual Oke. para guru mungkin. Setelah itu saya berpikir, oh kok lain, dari mana, dan saya ngikutin terus sampai ngikutin acara-acaranya, dan here I am. Gitu. Nah, khusus detox sendiri Mbak Mida, kira-kira apa yang bisa kita rasakan secara nyata gitu sebelum ikut dan sesudah ikut detox emotion? Kalau manfaatnya untuk saya terutama itu luar biasa ya, luar biasa. Artinya saya udah bisa mulai memilah ini hasil create my mind gitu, ini atau kenyataan emang realnya seperti ini gitu. Jadi oh ya, aku sedang khawatir, tapi saya enggak membuat itu menjadi sebuah kekhawatiran yang panjang gitu loh. Oh ya, khawatir, oke, akui kekhawatiran itu. Selanjutnya bagaimana caranya melepaskan atau solving the problem gitu. Dengan detox kan emosi-emosi yang banyak bermunculan di atas kan kita bisa selesaikan dulu. Selanjutnya kita bisa berpikir jernih. Intinya bisa menghasilkan kebijaksanaan ya dari pikiran-pikiran yang jernih. Oke. Nah Kak Mida, karena Mbak Mida itu kan sudah mengalami berbagai macam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapak gitu ya. Ada Iya. SJ, ada detox, ada zen segala macam gitu ya. Khusus detox sendiri nih, manusia jenis apa yang disarankan untuk mengikuti detox emotion dengan problem yang bagaimana? Sekarang rasanya tuh semua butuh detox karena tekanan kehidupan sekarang kan udah berbeda banget, apalagi profesional ya. Profesional, bahkan ibu rumah tangga sendiri pun butuh kok detox karena bisa membuat kita clear gitu, memandang sesuatu nggak berdasarkan emosi doang. Itu bisa nggak sih digunakan misalnya kita lagi ada keinginan yang besar gitu, misalnya kita belum punya jodoh gitu ya, terus kemudian setelah mengikuti detox itu, ilmu-ilmu dari detox itu bisa bermanfaat nggak untuk kemudian menghadirkan pasangan segala macam gitu? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kan kita ada di sebuah circle, ada di sebuah network yang baru dengan mindset dan pola pikir yang sama, justru memudahkan kan? Oh iya. Iya, ada di kolam yang sama, di circle yang yang sama, ya. network yang sama. Nggak cuma jodoh, pekerjaan pun seperti saya kan jadi, oh ya nih kerjanya apa, ketemu di teman-teman kan gitu bisa ya. tiktokan gitu. Ini bisa bantu nggak aku? Saya kan di daerah ya, ada teman yang di Jakarta kan pekerjaan bisa nyambung. Itu pekerjaan, apalagi jodoh gini. Jadi setelah ikut acara teman menjadi banyak, bisa saling tiktokan gitu ya, terus oh akhirnya muncul ini lahan bisnis baru, relasi baru gitu ya, Mbak Mida, dan memang sangat luas kan, dari berbagai, ada Malaysia juga, ada teman-teman dari Makassar. Jadi kita bisa sharing, awalnya sharing pengalaman, setelah itu kan bisnis jalan. Kalau di Kalimantan, di Kalimantan ya? Iya betul. Apa Kalimantan bisnisnya Timur. Kak Mida? Saya di shipping ya. Shipping. Khusus untuk penanganan batu bara, kargo batu bara. Berapa hari ini di Bali ini? Saya rencananya
7 hari Oh, atau 8 hari ya. Oke. Jadi seneng ya bisa kumpul-kumpul teman-teman Iya, ya, betul, senang reuni sekali. gitu ya. Sesuatu yang ini udah dikangenin. Iya, dan setelah mungkin di training-trainingnya Bapak itu kan membuat kita kemudian melakukan apa-apa itu tidak takut dengan ini, tidak takut dengan itu gitu ya. Betul. Jadi benar-benar jadi pribadi yang merdeka begitu ya, Mida ya. That's the point. Oke. Tapi merdeka dalam tataran yang bertanggung jawab Oke, ya, paham, bukan paham. merdeka yang sesukanya. Oke, Hamida Ya. terima kasih banyak atas Baik, waktunya. Mas Hendra, Thank terima you. kasih. Loh, nggak ada urusannya meditasi sama ngambekan itu konten. Jadi ketika kita sadar bahwa saya mengalami satu konten tertentu, saya nyadarin kalau saya ngambek, oh saya tidak akan berlarut-larut dalam ngambek saya. Saya sadar kalau saya sedang sedih, oh saya tidak berlarut-larut dengan kesedihan. Kontennya sama, hanya konteks yang berbeda. Nah, ini tergantung keputusan kita. Saya mau memandang hidup saya dengan konteks apa? Konteks yang pertama atau konteks yang kedua. Nah, kemudian saudara, ini yang menyebabkan kita ruwet itu di sini. Mudah-mudahan banyak yang belum tahu lagu bahasa Jepang ini, atau belum tahu, nggak tahu bahasa Jepang. Kalau tahu bahasa Jepang mungkin akan tahu. Tapi bagi teman-teman yang tidak tahu bahasa Jepang, kita nikmati lagu ini dalam bahasa Jepang. Musik itu universal. Kita nggak perlu tahu arti ini. Kemudian pikiran kita bisa menikmati, bahkan kemudian kita bisa larut di dalam musik-musik yang ada. Tapi musiknya sama. Kemudian kita bisa mengartikan, atau kemudian saya tahu artinya. Kalau pertama tadi tentang konteks, sahabat-sahabat semuanya. Yang kedua ini tentang kata. Kita sedang terpenjara oleh kata-kata, oleh kalimat. Yang bikin ruwet itu adalah kata-kata. Ketika sesuatu kita terjemahkan, ketika sesuatu itu kita cari artinya, mungkin arti yang saya dapatkan persepsinya berbeda dengan orang yang menciptakan kata-kata itu, atau dengan sumber dari kata-kata itu. Dan ketika timbul kata-kata, kita terjebak di dalamnya, kita larut di dalamnya, hidup kita jadi ruwet. Bagaimana kalau kita menghilangkan kata-kata? Yang ada, yang tersisa apa? Kalau kita hilangkan kata-kata, kita hilangkan kata-kata, kita hilangkan kalimat. Yang tersisa, joyful. Yang tersisa adalah perayaan. Karena hanya kita merayakan sesuatu, kita nggak butuh kata-kata. Dua orang ilmuwan ketemu, dia akan bisa berbincang sampai pagi, saling berbicara tentang apa yang diketahui. Pengetahuan. Ilmuwan cendekiawan ketemu, mereka akan berdebat. Menurut aku yang aku temukan ini, menurut aku yang aku temukan ini. Ketika dua orang filsuf ketemu, dia juga akan berbicara yang panjang lebar. Karena yang satu menemukan makna ini, yang satu menemukan makna ini, yang satu menemukan makna ini. Ada kebenaran versinya, ada kebenaran versinya. Tetapi ketika dua mistikus bertemu, mereka hanya bercinta. Mereka menari bersama, mereka minum kopi bersama, mereka tertawa bersama. Gak ada yang diperdebatkan, gak ada yang dipertentangkan. Nah sekarang Bapak dan Ibu kita bisa memilih, saya mau jadi apa? Saya mau jadi cendekiawan, oh silakan. Saya mau jadi filsuf, silakan. Atau saya mau jadi mistikus.